Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas beberapa usulan judul skripsi mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Nah, yang pertama judul skripsi yaitu menyalakan komputer dengan sinyal GSM. Alasan mengambil judul ini adalah bahwa judul ini sangat cocok buat orang yang suka berpergian dan di waktu mendesak ingin mengambil data di komputer di rumahnya. Maka dari itu saya ingin mengambil judul ini untuk dikembangkan. Judul ini kalau dari alasannya cukup bermanfaat ya bagi masyarakat. Pertama itu, yang kedua dibutuhkan beberapa metode pengujian ya. Pengujian yang dilakukan untuk menganalisa tentang performa ya, tentang performa aplikasi tersebut ya. Jadi pada saat kita memakai HP ya, menyalakan komputer ya, menggunakan HP menggunakan sinyal GSM, maka kita biasanya terkendala dengan sinyal HP. Nah, sinyal kartu SIM itu kan tidak di semua tempat kuat ya, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sedang. Belum lagi kalau kita sedang berada di dalam ruangan, kemudian belum lagi ada cuaca ya, cuaca juga kadang berpengaruh ya, terutama cuaca yang lembab ya, habis hujan lembab itu biasanya mengganggu sinyal. Nah itu harus diuji coba ya, dianalisa, karena nanti ini berkaitan dengan kemanfaatan masyarakat sehingga harus dianalisa beberapa kendala ya, barangkali ada kendala-kendala. Nah itu biasanya harus diperbaiki di dalam judul skripsi ini. Kemudian program klarifikasi berita hoax. Alasannya di zaman sekarang kita dapat dengan mudah mencari informasi dan ada internet. Keberadaan mereka pun menyebar begitu luas dan cepat, tapi tak jarang informasi dan berita yang kita temukan tidaklah benar alias hoax, dan seringkali keberadaan berita hoax tersebut menyebabkan kericuhan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, memverifikasi terlebih dahulu berita yang kita temukan itu penting. Untuk mengetahui kebenaran berita tersebut, maka saya berencana membuat aplikasi yang berfungsi mengumpulkan sejumlah data dari internet yang berkaitan informasi berita tersebut, dan kemudian akan dibandingkan untuk mengetahui autentikasi berita tersebut baik. Judul skripsi ini juga cukup bermanfaat ya bagi masyarakat. Saran saya nanti membutuhkan semacam alur aplikasi. Misalnya kita memasukkan judul berita apa, kita masukkan, kita klik. Nah itu nanti memanfaatkan pencarian Google ya, nah nanti aplikasi tersebut harus bisa men-scan, bisa membaca teks dari hasil pencarian Google. Teks hasil dari pencarian Google itu kan terdiri dari judul web, kemudian di bawahnya ada alamat web, bawahnya lagi ada deskripsi. Nah itu saran saya ada 3 ya, judul, alamat web, dan deskripsi yang muncul di Google Search itu harus dijadikan semacam variabel ya, untuk menentukan apakah ini hoax atau asli. Di judul ini kurang beberapa kata, harus menggunakan apa, misalnya apakah menggunakan Google Search Engine atau apa ya, karena ini belum lengkap ya, judulnya belum lengkap, masih ngambang, tetapi topiknya sudah lumayan kuat ya, memanfaatkan, akan tetapi topiknya sudah lumayan bagus ya. Oh ya, yang di atas tadi juga sama, menyalakan komputer dengan sinyal GSM ini harus dibatasi ya, menggunakan aplikasi apa.
menggunakan, contohnya menggunakan apa, contohnya berbasis Android, contohnya begitu ya. Jadi ini contohnya terlalu umum ya, kurang khusus. Google Search Engine yang di atas tadi menggunakan Android. Kemudian judul ketiga, mengontrol kekeruhan air pada bak mandi. Alasannya banyak kamar mandi umum yang tidak terawat karena banyaknya kamar mandi yang membuat pemilik atau penjaga kamar mandi umum sulit untuk mengontrol air yang keruh pada bak mandinya. Dengan aplikasi ini, pemilik atau penjaga akan sangat mudah untuk mengontrol apakah airnya keruh atau tidak. Saran saya, ini topiknya masuk ke Citra ya, masuk ke topik Citra. Kemudian alurnya adalah aplikasi harus merekam warna ya, warna air. Kalau sudah keruh, berikan peringatan, misal bunyi alarm dari komputernya ya. Jadi misalnya kamar mandi di sini, kemudian ada penjaganya di tempat lain ya, misalnya di tempat lain ini ada komputer. Nah, di sini ada kamera, bebas mau kamera apa, untuk melihat warna airnya ya. Dan tapi kalau ada kamera nanti malah dikira mengintip ya. Ini menjadi semacam gejolak ini nanti bisa rawan karena harus membutuhkan kameranya juga harus ditegakkan dengan air. Nah, nanti kalau airnya itu mengenai kamera ya bisa konslet ya. Kalau menurut saya judul skripsi ini cukup bermanfaat, namun kalau masuk ke dalam jurusan teknik informatika itu kurang ada solusinya. Ini harusnya jurusan elektro ya, aslinya bisa jurusan teknik informatika, namun ada resikonya, yaitu bisa jadi kamera yang diletakkan di dalam kamar mandi dianggap mengintip. Nah, ini resikonya ya. Sebetulnya bisa saja ya, jadi air itu direkam menggunakan kamera secara real time, entah itu menggunakan CCTV atau apa. Nah, komputer di tempat lain itu kita buat semacam aplikasi yang bisa memantau secara real time gambar dari air. Kalau sudah keruh, maka si aplikasi di komputer ini akan membunyikan bunyi alarm ya, suara alarm untuk peringatan kepada penjaganya kalau air di sini sudah keruh. Itu nanti memanfaatkan citra keabu-abuan, semakin gelap maka dia berarti keruh ya. Kemudian judul skripsi selanjutnya, perancangan sistem informasi geografis puskesmas di Kabupaten Sidoarjo berbasis web. Alasan mengambil judul ini karena di Sidoarjo adalah kota di mana banyak pendatang baru di sini, dan dengan lalu lintas yang cukup rumit di mata pendatang dan banyak yang belum tahu di mana letak puskesmas atau rumah sakit kalau ada salah satu anggota keluarganya sedang sakit. Dengan aplikasi ini kita sangat dimudahkan untuk mencari letak puskesmas atau rumah sakit terdekat dan yang buka. Judul ini cukup bermanfaat berbasis web, sistem informasi geografis. Oke, jadi ini nanti bisa menggunakan Google Maps ya.
bisa menggunakan Google Maps ya, API. Jadi nanti semacam ada input outputnya. Jadi admin bisa memasukkan koordinat ya, misalnya di sini ada puskesmas dari Google Maps. Nah, dari Google Maps itu kita mengambil koordinat ya, kemudian kita masukkan ke dalam database. Nah, nanti di dalam web itu ya, nanti ada daftar-daftar puskesmas di Sidoarjo dan juga disertakan koordinatnya. Kalau diklik maka nanti akan mengarah ke Google Maps gitu, atau Google Maps-nya ditaruh di dalam webnya. Nah, itu nanti bisa kelihatan arahnya. Oh ya, soal sistem informasi geografis itu sudah cukup banyak di Google, sudah banyak deskripsi juga yang membahas tentang itu. Maka saran saya diberi beberapa tambahan ya, misalnya puskesmas itu bisa memberikan data ya. Misalnya ada pihak puskesmas yang melihat bahwa ini nama puskesmasnya ada di sini nih. Nah, maka pihak puskesmas itu bisa mengajukan pengeditan ya, mengajukan pengubahan data. Misalnya data puskesmas apa, deskripsi puskesmas bagaimana, visi misinya apa. Itu saran saya ada fitur tersebut ya. Jadinya untuk mempermudah pihak puskesmas ya, untuk memperkenalkan puskesmasnya dengan cara mengubah datanya sendiri ya. Kayak kalau bisa setiap puskesmas itu diberikan akun sendiri ya, diberikan akun puskesmas dan bisa masuk ke sistem geografis ini. Untuk apa? Untuk mengubah data-data puskesmas selain koordinat. Kemudian judul selanjutnya adalah alat pemberi makan dan minum otomatis pada hewan peliharaan. Alasannya kebanyakan dari orang di zaman sekarang disibukkan dengan pekerjaan mereka masing-masing, kadang mereka lupa untuk memberi makan dan minum kepada hewan peliharaannya. Dengan alat ini secara otomatis akan memberi makan dan minum hewan peliharaan dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini tidak bisa ya, tidak bisa jadi deskripsi teknik informatika. Kenapa? Alasannya adalah karena ini adalah elektro, harus menggunakan beberapa barang-barang elektronik ya, barang-barang elektronik dan harus merakit. Jadi judul pengganti saran saya adalah, jika mahasiswa terinspirasi dengan hewan peliharaan, saran saya buatlah judul skripsi seperti ini, yaitu prediksi penyakit hewan peliharaan menggunakan naif bias ya. Jadi kalau terinspirasi dengan hewan, saran saya buatlah aplikasi yang bisa memprediksi penyakit hewan peliharaan. Nah, itu menggunakan metode perhitungan algoritma naif bias. Naif bias itu menurut saya termasuk mudah ya. Di Google sudah banyak tutorial cara perhitungannya. Jadi saran saya itu. Kemudian judul selanjutnya, penyiraman otomatis pada tanaman hidroponik menggunakan Arduino Android. Ini juga tidak bisa ya, tidak bisa jadi skripsi informatika karena ini adalah elektro. Judul penggantinya saran saya adalah prediksi penjualan tanaman hidroponik menggunakan naif bias atau algoritma lainnya bebas ya. Ini cuma saran saja ya. Jadi ini lebih ke elektro
Kalau di jurusan teknik informatika kan tidak ada ya, tidak ada robotika, tidak ada mata kuliah yang membahas tentang robot, tentang Arduino, tidak ada. Jadi nanti juga susah ya bagi dosen-dosen teknik informatika untuk menguji dan untuk membimbing mahasiswa yang skripsinya tentang elektro yang keluar dari jurusan informatika ya. Jadi nanti menganalisa apakah nanti itu pada tanggal berapa datanya diambil ya, misalnya ada 2 bulan diambil mulai bulan Januari sampai Februari, datanya diambil untuk dijadikan perhatian, kemudian pas pengujian itu nanti diprediksi pada tanggal 1 bulan Maret itu kira-kira apakah untung, apakah rugi, apakah untungnya besar ataukah untungnya sedikit. Itu nanti bisa memprediksi seperti itu ya. Kemudian judul ke-7, rancang bangun website SMP berbasis e-learning sebagai sarana informasi dan pembelajaran. Ini judulnya terlalu panjang, saran saya penggantinya. Judul pengganti adalah rancang bangun e-learning pada SMP SMP-nya sebutkan ya. Jadi rancang bangun e-learning pada SMP menggunakan menggunakan PHP atau ASP atau apa. Nah, dan database-nya ya, misalnya MySQL atau server bebas ya. Ini saran saya, isi dari e-learning adalah siswa bisa absen, guru juga bisa absen, terus guru bisa memasukkan mata pelajaran dan pelajarannya apa saja ya, pertemuannya tanggal berapa itu harus ada sama absensinya. Kemudian siswa juga harus bisa guru harus bisa memberikan tugas dan siswa harus bisa menjawab tugas. Jadi siswa bisa upload file tugas, entah itu gambar atau PDF, dan nanti di hasil akhirnya ya, output akhirnya harus ada laporan. Kemudian judul ke-8, pembentukan e-voting berbasis web. Masyarakat yang hidup di zaman serba praktis pastinya ingin semua hal menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan alasan di atas tersebut, saya bisa mengembangkan metode pungutan suara voting secara elektronik dibandingkan metode konvensional. Dengan mengembangkan sistem eksperimen untuk rancang bangun aplikasi tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP dan tag HTML. Ini judulnya kurang ya. Judul pengganti rancang bangun e-voting. Ini e-voting untuk apa ya? Harus disebutkan e-voting apa? Apakah pemilihan pilkades atau apa? Misalnya pilkades ya. Rancang bangun sistem pemilihan kepala desa apa disebutkan ya. Kemudian menggunakan PHP dan MySQL. Nah, jadi alurnya adalah setiap warga desa wajib punya akun untuk login dan memilih ya, calon kepala desa di web. Nah, itu caranya ya. Kemudian di aplikasi ini wajib ada laporan berupa grafik ya, pemilihan yang ditampilkan secara real time. Jadi webnya itu ditampilkan dengan cara refresh sendiri ya. Misalnya bisa dengan cara refresh setiap 3 detik sekali,
Supaya apa? Supaya masyarakat itu ngerti kalau setiap ada data masuk itu langsung keluar ya grafik hasil pemilihannya. Kemudian judul ke-9 adalah sistem kontrol robot pemindah barang menggunakan aplikasi Android berbasis Arduino Uno. Sekali lagi, tidak bisa jadi judul skripsi teknik informatika ya. Kenapa? Karena ini adalah elektro ya. Jadi ini berhubungan dengan robot dan barang. Saya tidak bisa membuatkan judul berganti ya. Silakan dicari lagi ya judulnya, barangkali menemukan judul yang lainnya. Dan judul ke-10, pengontrolan lampu dengan Android berbasis Arduino via Wi-Fi. Ini juga tidak bisa ya jadi skripsi karena elektro, dan ini menurut saya terlalu gampang ya. Buat apa juga orang menyalakan lampu menggunakan Wi-Fi, kan bisa dengan saklar. Saran saya ini carilah judul lainnya ya. Kemudian judul selanjutnya 11, implementasi keamanan dengan metode steganografi dan kombinasi face recognition untuk mencegah adanya deepfake pada media sosial. Ya, ini intinya untuk privasi media sosial ya. Yang jadi masalah ini diterapkan pada apa? Diterapkan pada apa? Apakah Facebook? Apakah Instagram? Atau apa? Saran saya tidak usah menggunakan media sosial atau semacamnya ya. Cukup fokus kepada sistem kriptografi. Ini judulnya implementasi ya, implementasi keamanan. Ya susah. Kenapa? Karena harus langsung benar-benar implementasi pada media sosial. Saran saya carilah web lembaga atau instansi ya untuk diberikan keamanan. Jadi ini lebih punya manfaat ya, lebih bermanfaat. Misalnya webnya dinas ya, web dinas. Jadi misal begini, implementasi keamanan web dinas apa ya, atau sekolah apa, yang intinya webnya itu orang-orang bisa login ya. Jadi carilah web sistem informasi ya, web sistem informasi yang bisa untuk login ya, dan penggunanya banyak, yang merupakan dari orang-orang yang ada di dinas itu ya, atau di sekolah itu. Jadi bukan cuma web profil ya, bukan cuma web biasa, tapi di suatu web tersebut harus ada akun-akun ya, akun-akun orang-orang yang login dari lembaga tersebut. Dari sekolah apa, dinas apa disebutkan, menggunakan metode apa. Nah itu saran saya ya. Kemudian judul ke-12, metode transaksi pembayaran menggunakan e-money untuk lingkungan sekolah. Dengan adanya internet yang sudah canggih, maka bentuk metode pembayaran pun juga semakin beragam untuk memberikan kemudahan siswa terhadap segala bentuk transaksi pembayaran sekolah.
maka perlu diciptakan sebuah metode pembayaran digital menggunakan sistem e-money. Ini harus jelas ya, ini judulnya belum jelas, judul belum jelas, menggunakan metode apa dan menggunakan alat apa. Kalaupun yang disebut dengan e-money adalah transaksi menggunakan mobile banking ya, menggunakan semacam virtual account, itu bisa langsung kerjasama dengan bank terkait ya, jadi tidak perlu membuat aplikasi skripsi. Tapi kalau misalnya ingin membuat semacam transaksi online khusus untuk sekolah itu sendiri, maka bisa misalnya ada SPP online, itu kan pihak sekolah bisa mengumpulkan data-data ya, data-data pembayaran, dan pihak wali kelas dan pihak wali siswa atau siswa itu bisa melihat riwayat transaksi yang telah dia bayar, yang lunas apa saja dan yang belum lunas apa saja, itu bisa dibuatkan ya misalnya. Jadi judul mengganti adalah sistem pembayaran SPP online boleh berbasis web, berbasis Android, bebas ya, pada sekolah apa ya, misalnya pada SMP apa disebutkan ya. Judul selanjutnya adalah sistem informasi potensi Jamiah NU berbasis website untuk monitoring ya, memudahkan pimpinan cabang NU dan memonitoring potensi Jamiah NU yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Alurnya harus mengetahui data-data yang diperlukan apa saja ya, untuk bahan potensi, itu bahan-bahan potensi ya, untuk keperluan keperluan potensi apa saja itu diperlukan. Kemudian aplikasi bisa memasukkan data tersebut dengan diberikan nilai secara otomatis ya, jadi nilainya itu tidak diberikan manual tapi otomatis dan dihitung ya, dihitung otomatis juga. Kemudian harus ada laporannya ya, ya, Jamiah itu diberikan laporan apakah Jamiah sudah memenuhi potensi atau belum ya, seperti itu. Kemudian judul selanjutnya, pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Android. Dipastikan siswa bisa menyukai pelajaran ini karena melihat kondisi saat ini banyak siswa yang tidak menyukai matematika ya, kurang lengkap judulnya. Perbaikan judul pengganti media pembelajaran matematika berbasis Android untuk kelas apa ya, harus disebutkan untuk kelas apa, apakah untuk kelas 6 SD atau apa. Kenapa? Karena matematika itu banyak ya, materinya banyak, dan tidak semua matematika itu dibenci ya, tidak semua orang siswa itu membenci matematika, ada matematika ya yang disukai. Jadi saran saya yang dijadikan bahan adalah matematika yang tidak disukai, misalnya matematika aljabar ya, matematika aljabar. Karena apa? Karena ini sangat bermanfaat sekali jika matematika aljabar ini dibuat dengan mudah ya untuk dipelajari, maka ini bisa sangat bermanfaat, bisa sangat menyenangkan siswa. Kalau di SD belum ada ya SMP lah, di kelas 7 SMP ya. Nah seperti itu. Selanjutnya Sispendes berbasis web, memudahkan warga mencari informasi yang terdapat pada desa tersebut. Ini terlalu mudah ya, ini seperti tugas
tugas mata kuliah biasa, maka itu saya ganti ya. Judul pengganti adalah sistem informasi pedesaan. Sistem informasi apa ya, sistem informasi desa apa disebutkan berbasis web. Kalau isinya cuma mencari informasi-informasi saja, itu terlalu mudah ya, sehingga tidak bisa dijadikan deskripsi. Maka dari itu harus diberikan beberapa fitur. Fiturnya harus lengkap ya, harus banyak. Jadi bukan hanya tentang informasi-informasi desa saja, ada juga warga bisa meminta ya, atau request ya, request surat atau izin apa, izin ya macam-macam. Warga bisa mengetahui jadwal perangkat desa yang hadir di balai desa, supaya warga itu kalau ada keperluan itu nanti bisa menyesuaikan ya, kan tidak mesti perangkat desa itu selalu ada di balai desa. Intinya sistem informasi ini harus berguna bagi warga desa ya, begitu. Kemudian selanjutnya program pengembangan media pembelajaran pendidikan pada tingkat dasar dengan Android. Karena siswa senang bermain HP dan kurangnya proses pembelajaran, maka dengan adanya media pembelajaran ini akan lebih mudah untuk proses pembelajaran agar siswa lebih efektif dan efisien saat belajar. Ini terlalu mudah ya, dan juga terlalu umum. Judul pengganti dari saya ya, saran saya, media pembelajaran berbasis Android untuk SD kelas apa ya, harus ada keterangannya ya, jangan terlalu melebar, harus di kelas apa, karena materinya itu sangat banyak sekali ya, dan mata pelajarannya juga bertingkat-tingkat, level-level. Nanti takutnya kalau semuanya itu nanti skripsinya tidak selesai-selesai. Dan ini pada mata pelajaran apa harus disebutkan ya, jangan terlalu umum. Judul selanjutnya, aplikasi kasir berbasis web, studi kasus kedai kopi di Sidoarjo, memudahkan owner dan karyawan mengecek data penjualan. Ini terlalu umum ya, terlalu umum, sudah banyak yang buat. Judul pengganti saran saya adalah sistem hal yang susah kalau di kedai kopi. Ini kalau kedai kopi itu terlalu apa ya, terlalu sepele ya, terlalu sepele kalau dibuatkan semacam aplikasi ya. Kenapa? Karena kalau orang beli kopi ya sudah, kopinya dihidangkan, bayar, sudah. Dan biasanya tidak usah dicatat ya, karena ya, jualan kopi, minuman kopi itu terlalu remeh. Karena apa? Karena minuman kopi itu kan harganya sama semua ya, harganya sama semua, tidak seperti di toko-toko. Kalau di toko-toko kan barang-barangnya berbeda-beda, harganya berbeda, sehingga perlu dicatat ya. Apalagi kalau bisa dicatat dengan aplikasi itu sangat memudahkan owner. Tapi berhubung kopi, minuman kopi itu kan harganya mirip-mirip ya, harganya kan sama semua. Kalau menurut saya, jika kedainya itu luas, kemudian ada banyak sekali bangku-bangku, kursi-kursi, dan setiap bangku kursi itu ada nomor-nomornya, maka itu bisa dijadikan deskripsi ya. Syaratnya adalah kedai kopi harus besar dan punya banyak bangku, kursi,
bernomor. Jadi judulnya adalah sistem penjualan berbasis Android. Ini penjualannya penjualan apa ya, meletakkan intinya adalah meletakkan kopi ya, minuman kopi di meja pesanan sesuai nomor ya, sesuai nomor pada kedai kopi. Kedai kopinya disebutkan ya. Kemudian alurnya adalah membeli, memesan, dan ambil nomor, kemudian duduk dengan Android. Lalu si penjual menerima order dari Android disertai nomor meja ya, nomor bangku itu loh ya, nomor bangku meja. Nah, nanti intinya harus ada laporan ya, harus ada laporan penjualan termasuk bangku yang paling sering ditempati dan juga nomor yang sering diambil. Kenapa? Karena jika ada nomor yang sering diambil itu kan berarti nomor tersebut disukai. Nah, jika ada bangku dan nomor disukai dengan kombinasi dua ini, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa oh, bangku ini, nomor ini disukai banyak orang, sehingga apa? Sehingga kita bisa meningkatkan harga ya. Bahwa kalau ingin order kopi dengan menempati bangku di sini, nomor ini, maka harus nambah biaya sekian ya. Itu keuntungannya ya, keuntungan bagi ownernya. Tahu kalau tidak begitu, bisa untuk semacam pengambil keputusan bahwa oh, bangku ini kok bisa disukai banyak orang, apa alasannya. Itu bisa menjadi sebuah persepsi ya, bisa menguntungkan. Oh, barangkali di sini posisinya enak, ada anginnya. Nah, itu bisa membuat si owner bisa memikirkan bahwa bangku di kedai kopi harus seperti ini nah, gitu. Kemudian pembuatan aplikasi pendaftaran dan informasi lomba online. Oke, bisa. Alurnya harus ada jadwal jam real time ya. Jika belum masuk jadwal, maka peserta tidak bisa mendaftar. Calon ya, calon tidak bisa mendaftar secara otomatis. Jadi si panitia itu memasukkan jadwal ya, tanggal pembukaan pendaftaran. Kalau tanggalnya belum masuk, maka otomatis di webnya belum bisa daftar sendiri ya, jadi tidak manual. Kemudian harus ada banyak fitur atau laporan, misalnya laporan serta atau laporan pemenang dan lain-lain sebagainya ya. Harus ada banyak fitur ya, supaya lengkap, supaya tidak dibantai penguji ya. Kemudian analisa pintu air otomatis dengan Arduino Android ini sama tidak bisa, karena ini adalah elektro. Di teknik informatika tidak ada Arduino ya, ini elektro, di melenceng dari teknik informatika. Judul pengganti saran saya tidak punya ya, saya tidak punya ide sama sekali yang hubungan dengan pintu air ya. Bisa
mencari judul lainnya ya. Kemudian rancang bangun aplikasi peminjaman sego sepeda gowes di kawasan kota Sidoarjo. Banyak wisatawan di sini dan dengan aplikasi ini bisa memfasilitasi para wisatawan yang berkunjung di Sidoarjo dengan menaiki sepeda yang sudah disediakan di tempat yang sudah ditentukan. Tempat peminjamannya di Sidoarjo sebagai kawasan yang kelak akan menjadi tempat wisata terkenal baru bagi wisatawan luar daerah. Yang jadi pertanyaan, apakah ada tempat persewaan sepeda gowes? Setahu saya orang-orang itu zaman sekarang lebih suka naik ojek online ya, lebih suka naik ojek online atau naik motor sendiri daripada gowes kan ya, wisata sambil capek-capek kan jarang ada yang mau. Tapi kalau sudah mantap memilih judul ini, maka saran saya adalah judul pengganti rancang bangun aplikasi. Ini bukan peminjaman ya, kalau dipinjam kan berarti nggak bayar ya kan, dipinjam berarti nggak bayar. Harusnya apa? Harusnya persewaan ya, persewaan sego, bukan sego sih, persewaan sepeda. Judul deskripsi itu harus menggunakan kata-kata baku ya, kata-kata formal ya, jangan gowes. Gowes itu bukan kata formal, sego apalagi bukan kata-kata formal. Jadi saran saya rancang bangun aplikasi persewaan sepeda di Sidoarjo. Ini menggunakan apa? Apakah menggunakan Android atau apa? Saran saya sih pakai Android ya. Kemudian judul ke-21, rancang bangun aplikasi pengelolaan dana dan informasi UKM di kampus berbasis web pengelolaan dana. Oke, jadi judulnya terlalu panjang ya. Saran saya ini judul pengganti rancang bangun pengelolaan dana UKM di universitas apa ya disebutkan. Jadi alurnya UKM bisa login dan mengatur data-data UKM apa saja, kemudian bisa input keuangan ya, keuangan ini mirip seperti kas ya, ada keluar masuk dan harus ada laporan keuangan bulanan yang saldonya bisa menambah sendiri ya, bisa bertambah sendiri secara otomatis pada setiap bulannya. Nah, kemudian judul ke-22, pendaftaran dan pencarian guru privat semua bidang studi berbasis aplikasi Android. Oke, judul pengganti ini sudah bagus ya. Saran saya ini judul penggantinya adalah sistem ini pendaftaran dan pencarian. Ini mirip seperti ruang guru itu ya, mirip seperti ruang guru. Ini nama aplikasinya sebetulnya secara umum belum ada ya, secara umum nama aplikasi untuk jenis ini belum ada. Nah, saran saya adalah les ya, les online, sistem aplikasi bimbingan ya, bimbingan online secara privat. Oh, terlalu aneh ya, judul deskripsinya terlalu aneh. Sebentar,
Sistem aplikasi bimbingan online, bimbingan privat online. Sistem aplikasi bimbingan privat online berbasis Android. Soal bidang studinya tidak usah disebutkan ya. Jadi semua guru, semua orang yang lulusan perguruan tinggi swasta itu bisa gabung ya, bisa gabung dan bisa memasang patokan harga. Di alurnya harus ada pendaftaran guru dan murid bimbingan privat. Guru tentornya ya, guru tentor itu harus bisa memasukkan data seperti biodata, alamat rumah, bidang studi yang dikuasai, dan lain-lain. Kemudian siswa bisa input alamat rumahnya ya, kan ini privat jadi harus bisa ke rumah, disertai koordinat Google Maps. Jadi nanti pas gurunya mau mendatangi siswa itu bisa mudah ya, karena apa? Karena ada koordinat Google Maps, jadi langsung bisa ke lokasi ya tanpa kesasar. Kemudian harus ada laporan akhir berupa daftar guru, daftar siswa yang telah diajar setiap gurunya ya, pendapatan guru, kemudian pengeluaran siswa, dia bayarnya sudah berapa ratus ribu gitu ya, itu minimal itu ya, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa dipikirkan lagi ya. Nah itu dia pembahasan tentang judul-judul skripsi di tahun 2021 bagian pertama ya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, kesalahan dan sebagainya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.